Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia tentunya bersama Miss Eni Yulianti. Semuanya sehat selalu ya. Jangan lupa ketika kita akan belajar, doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan tentunya dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik teman-teman semuanya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi buku fiksi dan non-fiksi. Teman-teman semuanya tentunya sudah pernah kan mempelajari buku fiksi dan non-fiksi, yaitu pada pembelajaran di kelas 7. Nah, mari kita bahas mengenai materi buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi merupakan buku yang berisi cerita rekaan atau cerita yang dibuat oleh si penulis dengan tujuan untuk menghibur para pembaca. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang berisi kejadian sebenarnya atau cerita yang sebenarnya, kejadian nyata, ilmiah. Gitu ya teman-teman. Contoh dari buku non-fiksi antara lain ada ensiklopedia, kemudian biografi, buku sejarah, kemudian buku peta, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan buku fiksi sendiri, contohnya yaitu cerpen, kemudian novel, kemudian komik, serta fabel, dan masih banyak yang lainnya teman-teman. Dalam buku fiksi dan non-fiksi sendiri memiliki ciri-ciri, antara lain buku fiksi cirinya adalah menggunakan gaya bahasa dan majas, kemudian menggunakan kata-kata bersifat konotatif atau konotasi bermakna tidak sebenarnya, kemudian berdasarkan imajinasi atau khayalan si penulis. Sedangkan ciri dari buku non-fiksi yaitu menggunakan gaya bahasa formal, menggunakan kata-kata yang bersifat denotasi, bermakna sebenarnya. Nah, yang selanjutnya berdasarkan fakta, kemudian berbentuk tulisan ilmiah. Itulah ciri-ciri dari buku fiksi dan non-fiksi. Dalam buku fiksi dan non-fiksi juga memiliki perbedaan. Antara lain, buku fiksi yaitu tentunya bersifat rekaan atau imajinasi dari sang penulis, mengandung makna konotasi atau kiasan atau bukan makna yang sebenarnya. Kemudian buku non-fiksi yaitu bersifat kenyataan, mengandung makna denotasi atau makna yang sesuai sebenarnya pada kalimat tersebut. Itulah perbedaan dari buku fiksi dan non-fiksi. Dalam buku fiksi dan non-fiksi banyak sekali menggunakan makna denotasi dan konotasi. Mari kita pelajari. Pada dasarnya, makna konotasi diambil dari sebuah idiom atau ungkapan. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, sekarang pahami contoh berikut ini. Makna denotasi yaitu makna yang sebenarnya yang ditulis pada kalimat. Makna yang dimaksud yaitu adalah makna yang sebenarnya yang tertulis pada sebuah kalimat tersebut. Contoh, setelah menonton TV, Anton menggulung tikar di lantainya. Artinya, Anton benar-benar melakukan aktivitas menggulung tikar yang ada di lantainya. Kemudian, makna konotasi yaitu adalah sebuah makna yang mengandung makna kiasan atau bukan makna sebenarnya. Contoh, para pedagang mengalami gulung tikar dampak dari COVID-19. Kata gulung tikar pada kalimat tersebut berarti bangkrut. Bukan berarti para pedagang menggulung tikar. Perhatikan contoh yang sebelumnya. Dari sini paham kan ya? Banyak sekali makna konotasi yang kita perlu pelajari.
Nanti kita akan bahas di selanjutnya, teman-teman. Nah, mari kita simak pembahasan mengenai sebuah idiom. Idiom atau ungkapan adalah gabungan kata-kata yang membentuk makna baru. Namun, idiom tidak dapat diterjemahkan terpisah atau per kata-kata. Jadi, idiom tersebut sudah memiliki makna yang pasti. Contohnya, gulung tikar artinya adalah bangkrut. Tidak bisa diartikan gulung kemudian tikar, tidak bisa. Kemudian angkat kaki, artinya adalah pindah atau keluar. Banting tulang, kerja keras, tangan kanan, orang kepercayaan, kutu buku, gemar membaca, besar kepala, sombong, dan masih banyak lagi idiom yang belum disebutkan. Setelah teman-teman semuanya mengetahui dari contoh idiom dan penjelasan dari makna konotasi dan denotasi, coba teman-teman semuanya tuliskan sebuah contoh, buatkan kalimat bermakna konotasi dan bermakna denotasi. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Teman-teman semuanya harus bisa men-challenge dirinya sendiri. Dan terima kasih teman-teman sudah mau menonton tayangan video ini, sudah menyaksikan tayangan video ini. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar bahasa Indonesia. Cukup sekian dulu ya, kita belajarnya. Esok hari akan pembahasan di pertemuan yang akan mendatang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.